Sekitar tahun 50 sebelum Masehi, filsuf Romawi kuno Lucretius mengajukan pemikiran lintas zaman 2000 tahun yang disebut argumen lembing. Lucretius mengatakan, jika lembing ini terlempar keluar batas alam semesta, sebenarnya tidak ada batas sama sekali. Di sisi lain, jika lembing tersebut terhalang oleh sesuatu dan tidak dapat keluar, berarti di luar ambang yang dianggap batas alam semesta, sebenarnya masih ada benda lain yang menghalangi lembing itu. Jika lembing menembus batas alam semesta, lalu apa yang ada di luar alam semesta itu? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan melakukan eksperimen pemikiran. Bayangkan, kita menumpangi pesawat luar angkasa super dan terbang ke ujung alam semesta. Endingnya akan sangat mengejutkan saat kita tiba di sana. Ujung neraka. Sebelum memulai perjalanan ini, kita luangkan waktu sejenak untuk memahami beberapa konsep dasar, yaitu kecepatan cahaya, dilatasi waktu, dan cakrawala kosmologis. Setelah memahami ketiga konsep ini dengan jelas, kita akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perjalanan antar bintang. Berikut kita pahami dulu sejenak tentang kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah kecepatan perjalanan seperti siput. Mendengar ini, teman-teman pasti bilang itu salah besar. Kecepatan cahaya merupakan batas atas kecepatan alam semesta yang mencapai 300.000 km per detik. Dengan kecepatan secepat itu, bagaimana bisa dibilang kecepatan cahaya seperti siput yang merangkak? Itu karena kerangka acuannya tidak sama. Segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita bergantung pada kecepatan cahaya. Misalnya saat dua orang sedang ngobrol berhadap-hadapan, gambar yang Anda lihat ini sebenarnya adalah pemandangan dari 3 nanodetik yang lalu, adalah sepenggal masa lalu. Adapun kenapa Anda tidak bisa merasakan efek penundaan, karena 3 nanodetik itu terlalu singkat. Sistem sensor manusia sama sekali tidak dapat membedakannya. Namun akan sangat mudah dirasakan bahwa kecepatan cahaya itu lambat jika menempatkan cahaya ke alam semesta yang luas. Misalnya, jarak matahari ke bumi adalah 152 juta kilometer. Sinar matahari membutuhkan waktu lebih dari 8 menit untuk sampai ke bumi. Dengan kata lain, matahari yang kita lihat sebenarnya adalah matahari 8 menit yang lalu. Menurut penelitian gelombang gravitasi, kecepatan gravitasi sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Ini menunjukkan bahwa gravitasi matahari yang dirasakan bumi juga lebih dari 8 menit yang lalu. Dengan asumsi matahari tiba-tiba menghilang, maka planet-planet besar di tata surya akan tetap berputar mengelilingi matahari untuk beberapa saat, kemudian dimulai dari Merkurius, Venus, dan bumi terdekat, satu persatu akan kehilangan pengaruh gravitasi matahari. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa kecepatan cahaya adalah laju kecepatan tertinggi di alam semesta, hanya bisa disebut salah satu. Kecepatan cahaya dan gelombang gravitasi sama-sama merupakan kecepatan tertinggi di alam semesta. Namun cahaya dan gelombang gravitasi tidak memiliki sifat yang sama. Kecepatan cahaya adalah kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Sedangkan gelombang gravitasi adalah gangguan spasial yang disebabkan oleh gravitasi. Mengapa kecepatan cahaya dan gelombang gravitasi sama-sama 300.000 km per detik masih menjadi misteri hingga kini? Bintang terdekat dengan tata surya adalah Proxima Centauri.
adalah bintang Katai merah yang terletak sejauh 4,2 tahun cahaya dari bumi. Cahaya dari Proxima Centauri membutuhkan waktu 4,2 tahun cahaya untuk mencapai bumi. Salah satu galaksi terjauh yang saat ini diamati manusia adalah HD1, berjarak 13,4 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi HD1 kemungkinan merupakan salah satu galaksi pertama yang muncul di alam semesta sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang. Galaksi HD1 yang kita lihat sekarang sama seperti 13,4 miliar tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan cahaya memang sangat lambat dibandingkan ruang alam semesta yang maha luas. Namun bagi manusia, kita bahkan tidak bisa mencapai kecepatan cahaya yang setara dengan kecepatan kura-kura. Mengapa? Karena foton adalah partikel yang bermassa nol. Massa nol ini berarti foton tidak terhalang oleh inersia ketika bergerak, dapat mencapai kecepatan cahaya tanpa memerlukan energi tambahan. Para ilmuwan pernah melakukan eksperimen menggunakan penumbuk hadron raksasa. Berapa kecepatan tertinggi mereka mempercepat proton? Sekitar 299.792.455 meter per detik. Hanya 3 meter lagi per detik akan mencapai kecepatan cahaya. 3 meter per detik ini adalah kecepatan lari laun atau jogging. Tetapi dari 3 meter inilah yang tidak tercapai meskipun menggunakan semua kekuatan di alam semesta. Kecepatan cahaya sama dengan nol mutlak. Hanya bisa nyaris mendekati, tetapi tidak pernah bisa mencapainya. Di atas adalah tentang kecepatan cahaya. Pemikiran ini relatif intuitif dan mudah dipahami. Berikutnya kita masuk ke materi dengan pemikiran kontraintuitif. Teori ini dikemukakan oleh Einstein yang disebut dilatasi waktu. Ada yang berpendapat bahwa perjalanan antar bintang itu mustahil, karena kemanapun perginya, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Umur manusia itu terbatas. Bagaimana mungkin bisa melakukan perjalanan dalam waktu sedemikian lama? Pandangan ini hanya separuhnya benar, karena mereka tidak memperhitungkan dilatasi waktu. Dilatasi waktu atau muluran waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Teori relativitas khusus Einstein menyatakan bahwa jam yang bergerak berjalan lebih lambat dibandingkan jam yang tidak bergerak. Semakin cepat bergerak, semakin lambat waktu berjalan. Perjalanan waktu nyaris berhenti ketika mendekati kecepatan cahaya. Kita ambil contoh, astronomi luar galaksi atau benda langit di luar galaksi Bima Sakti yang paling dekat dengan bumi adalah galaksi Andromeda. Jarak keduanya adalah 2,5 juta tahun cahaya. Cahaya dari galaksi Andromeda membutuhkan waktu 2,5 juta tahun untuk mencapai bumi. Namun dari sudut pandang pengamat di bumi, kecepatan gerak dalam kerangka inersia bumi itu terlalu lambat. Namun berbeda dengan kerangka inersia foton, karena ia sendiri telah mencapai kecepatan cahaya, sehingga waktu tidak bergerak maju sama sekali ketika ia bergerak di alam semesta. Dengan kata lain, foton telah mencapai bumi dalam sekejap mata. Jika di masa depan teknologi manusia bisa mendekati kecepatan cahaya tanpa batas, misalnya kecepatan pesawat luar angkasa bisa mencapai 99,9% kecepatan cahaya, maka hal tersebut setara dengan memperlambat jam sebanyak 300 miliar kali. Dengan kata lain, wahana antariksa bisa mencapai kecepatan cahaya dalam waktu 5 menit tiba di galaksi Andromeda. Di sini ditekankan,
bahwa kerangka inersia pada pesawat ruang angkasa tidak sama dengan kerangka inersia di bumi. Bagi astronot, hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mencapai tujuannya. Namun jika dilihat dari waktu di bumi, pesawat luar angkasa tersebut tetap menghabiskan waktu 2,5 juta tahun untuk mencapai galaksi Andromeda. Tampaknya, perjalanan antar bintang itu bukan sepenuhnya mustahil. 2,5 juta tahun cahaya sama dengan 5 menit, 10 juta tahun cahaya sama dengan 20 menit, dan 100 juta tahun cahaya sama dengan 200 menit. Dengan menggunakan perhitungan paling kasar, terdapat sekitar 9,46 miliar galaksi dalam jarak 100 juta tahun cahaya. Jika satu astronot dikirim ke satu galaksi, maka 8 miliar manusia di bumi dapat menjelajahi 85% galaksi dalam jarak 100 juta tahun cahaya. Jika memang demikian, maka waktu bukanlah masalah. Lantas, apakah dengan demikian manusia mampu menjelajahi ujung alam semesta di masa depan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus pahami dulu konsep ketiga, yaitu cakrawala kosmologis. Menurut teori Big Bang, alam semesta lahir 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi, apakah ukuran alam semesta setara dengan sebuah bola yang berjari-jari 13,8 miliar tahun cahaya? Bukan begitu teorinya. Astronom Saul Perlmutter, Brian P. Smith, dan Adam G. Rees menemukan bahwa ada energi misterius di alam semesta yang disebut energi gelap. Energi gelap adalah salah satu sifat struktur ruang waktu yang berlawanan dengan efek gravitasi dan berperilaku sebagai gaya tolak-menolak. Sekitar 5 miliar tahun setelah kelahiran alam semesta telah berkembang pesat. Materi di luar angkasa menjadi semakin jarang. Saat demikian, energi gelap mendominasi gravitasi. Perluasan alam semesta mulai meningkat dan terus berkembang. Kecepatan perluasan alam semesta sungguh mencengangkan. Sudah jauh lebih besar dari kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya berbeda dengan kecepatan pengembangan ruang, alam semesta menciptakan banyak batasan berbeda dengan beragam definisi. Hari ini kita hanya mengulas yang paling sederhana. Pertama adalah jarak dalam cakupan 13,8 miliar tahun cahaya. Di lingkaran berwarna pink ini, diperkirakan terdapat 66 miliar galaksi. Dan diperkirakan terdapat 2 triliun galaksi di lingkaran kuning ini yang berjarak antara 13,8 miliar tahun cahaya dan 46 miliar tahun cahaya. Sementara di lingkaran kuning ini adalah horizon atau ufuk peristiwa. Semua galaksi yang berada di antara lingkaran merah muda dan lingkaran kuning tidak akan pernah berubah bagi pengamat di bumi. Ibarat selembar foto yang usianya bertahan pada momen itu selamanya. Namun lingkaran kuning bukanlah akhir. Alam semesta masih terus berkembang. Ruang lingkup di lingkaran kuning masih akan berubah di masa depan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa batas akhir alam semesta akan mencapai 61 miliar tahun cahaya, seperti tampak pada lingkaran merah terluar ini. Lingkaran merah ini adalah ujungnya, adalah batas terbesar alam semesta yang dapat diamati manusia di masa depan. Ini hanyalah teori dasar. Berikut mari kita terbang ke tepi alam semesta. Eksperimen pemikiran kira-kira seperti ini. Misalkan ada pesawat ruang angkasa di orbit rendah bumi. Ini adalah pesawat luar angkasa super canggih yang dapat terus berakselerasi dengan kecepatan 10 meter per detik. Pesawat luar angkasa ini mengikuti jalur cahaya. Karena cahaya merambat sepanjang garis geodesik, jadi tidak peduli seberapa besar benda langit mendistorsi ruang angkasa,
pesawat ruang angkasa bergerak secara garis lurus. Sekarang pesawat luar angkasa ini berangkat, terbang 10 meter pada detik pertama, 20 meter pada detik kedua, dan 30 meter pada detik ketiga. 1 jam kemudian kecepatan pesawat luar angkasa itu mencapai 35.280 meter per detik. 2,5 jam kemudian, wahana antariksa tersebut melewati bulan, lalu Saturnus seminggu kemudian, dan Neptunus 11 hari kemudian. Ini adalah planet terjauh di tata surya. Setelah 45 hari, wahana antariksa tersebut sudah sangat mendekati kecepatan cahaya, namun selalu tidak bisa mencapai kecepatan cahaya. Sebabnya sudah disebutkan di atas pada poin pertama tentang kecepatan cahaya. Pada saat demikian, pesawat luar angkasa akan menemui fenomena yang sangat ajaib, yaitu waktu di dalam pesawat bergerak sangat lambat dan hampir berhenti dibandingkan dengan pengamat di bumi. Sebabnya juga telah disebutkan pada poin kedua, yaitu dilatasi waktu. Sekali lagi ditegaskan, pada hari perjalanan ke-45, kecepatan terbang wahana antariksa mencapai 99,9% kecepatan cahaya. Para astronot menemukan bahwa mereka telah mencapai galaksi Andromeda hanya dalam tempo 5 menit. Waktu ini sudah kita hitung seperti yang disebutkan sebelumnya di atas. 20 menit kemudian mereka telah menempuh jarak 10 juta tahun cahaya, dan 200 menit lagi menempuh jarak 100 juta tahun cahaya. Horizon atau ufuk peristiwa alam semesta ketika para astronot meninggalkan bumi adalah 46 miliar tahun cahaya. Berdasarkan kecepatan ini, mereka hanya perlu terbang selama 64 hari lagi sudah mencapai tepi alam semesta yang dapat diamati. Tampaknya pencapaian sudah di depan mata, namun ternyata tidaklah sesederhana itu. Ketika pesawat luar angkasa terbang 8,3 miliar tahun cahaya, para astronot tidak dapat kembali lagi ke bumi. Mengapa? Padahal tidak ada batasan fisika apapun di sana. Lalu, apa yang menghalangi pesawat luar angkasa itu untuk terbang kembali? Ini adalah poin ketiga seperti yang disebutkan di atas sebelumnya, yaitu cakrawala kosmologis. Pada jarak 8,3 miliar tahun cahaya, kecepatan perluasan ruang sudah lebih besar dari kecepatan cahaya. Bahkan, meski mereka memutar balik pesawatnya saat itu, mereka juga tidak akan pernah bisa kembali lagi. Seandainya ada teleskop canggih di pesawat ruang angkasa yang memungkinkan para astronot melihat bumi berada di depan mata mereka, namun bagaimanapun mereka mempercepat perjalanan, bumi akan semakin menjauh dari mereka. Jadi ini adalah jalan yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mereka hanya bisa terus bergerak maju. Ini adalah perjalanan satu arah. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya-tanya, bukankah hanya dibutuhkan total 45 ditambah 64 hari untuk terbang sejauh 46 miliar tahun cahaya, yang berarti 109 hari. Lalu, apa yang akan terjadi setelah 109 hari? Setelah 109 hari, pesawat luar angkasa akan muncul di ruang yang baru berkembang. Namun materi di ruang angkasa semakin berkurang karena adanya perluasan ruang. Saat demikian, para astronot menemukan bahwa jumlah galaksi di alam semesta teramati lebih sedikit dan jarak antar galaksi menjadi lebih jauh. Segenap alam semesta menjadi sangat redup. Mengapa? Menurut Einstein, bahwa waktu dan ruang membentuk kerangka dasar dan latar belakang alam semesta. Waktu dan ruang adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Para ilmuwan menggunakan tahun cahaya sebagai satuan jarak yang mengacu pada jarak yang ditempuh cahaya di alam semesta selama 1 tahun. Namun jarak tersebut
juga memiliki atribut waktu yaitu 1 tahun bumi. Secara permukaan, pesawat luar angkasa tersebut tampak menempuh jarak 46 miliar tahun cahaya di alam semesta yang mengembang. Namun pada kenyataannya, mereka telah bertahan di alam semesta yang mengembang selama 46 miliar tahun. Inilah esensi kecepatan cahaya. Esensinya adalah menukar jarak dengan waktu. Semakin jauh melaju di bawah kecepatan cahaya, semakin besar kecenderungan waktu menuju masa depan yang tak berujung. Lalu, apa yang akan terjadi jika mereka terus terbang? Mereka akan menemukan bahwa akibat perluasan alam semesta, semua galaksi semakin menjauh dari mereka. Dan suatu saat nanti, galaksi di alam semesta akan meredup, kemudian lenyap. Akhirnya, tidak ada lagi materi yang tersisa di seluruh alam semesta kecuali pesawat luar angkasa mereka. Mereka memasuki sehamparan dunia yang sunyi, hening dan hampa. Kehampaan dan kesepian adalah takdir akhir dari alam semesta. Sekarang kita bisa menjawab pertanyaan di awal video. Bisakah manusia mencapai ujung alam semesta? Sekalipun manusia menggunakan pesawat luar angkasa super dengan laju kecepatan mendekati kecepatan cahaya, mereka tidak dapat mencapai tepi alam semesta. Namun karena waktu dan ruang adalah kesatuan, jadi orang-orang di pesawat luar angkasa ini akan terbang lurus ke masa depan hingga akhir kematian alam semesta. Ini adalah kisah pencarian umat manusia terhadap ujung alam semesta. Karena inti perjalanan cahaya adalah menukar jarak dengan waktu, semua foton di alam semesta yang mengembang tanpa batas pada akhirnya akan menyaksikan kematian alam semesta. Betapa tragisnya nasib semesta ini. Foton-foton yang tidak berinteraksi dengan materi itu ditakdirkan kesepian mutlak begitu mereka dilahirkan dan akan jatuh ke dalam kegelapan abadi setelah mereka dilahirkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.